Kita buka dulu. Buka. Kata sambutan. Inian baca basmalah gitu. Iya. Biar ngobrolnya itu ada manfaat. Amin. Ayo buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Amin. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat kepada kita pribadi, saya pribadi dan serta kawan-kawan, dan juga untuk para pemirsa yang menyaksikan YouTube dari Rusdi Hanafi. Wis dahsyat. Silahkan dilanjut kepada Bapak Rusdi Hanafi untuk kajiannya pada siang hari ini. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik, kita ngobrol asik aja, ngobrol nyantai. Kalau kurang kopi, kita ngopi lagi. Kurang pidut, bikin lagi. Kurang pidut, bikin lagi tuh. Sampai sebaskom. Ampun. Jadi nggak usah, Jontor. nggak usah pusing. Tuh anak saya nomor 2 Pak. Kerjanya di Hyundai, di Egypt, daerah Yang Egypt. nomor pertama siapa tuh? Ipan. Ipan. Di mana, Pak? Ipan dia jadi tukang insinyur, dia kerjanya di proyek-proyek. Oh, Tapi jarang tinggal sini Ipan ya? Jarang. Sewaktu-waktu kalau lagi ada acara dia baru datang kemari. Tapi belum menikah kan? Udah punya anak 2. Oh iya. cucu dua. Ya, Cucu dua. 2 udah. Itu saya. Dia belum. Masih SMA. Nah, ini bakal dia udah mau pengen merit nih. Saya di Bentar lagi udah bawa cewek mulu kemari. Undang Pak. Undang di mana? Ya? Di rumah. sini. Sini aja. Lama di Nggak tahu nih. tempat luas ini. Iya, kayaknya di sini aja nanti Oh. acaranya. Undang Pak. Insya Allah saya ngundang nanti. Kabarin. Tadi kita mau membahas tentang terapi chef. Terapi chef itu sebetulnya terapi yang paling sederhana dan bermakna. Apa sih kepanjangan dari chef itu? Spiritual, E-nya emosi, F-nya freedom, ada T di ujungnya, teknik, 2 jari dan hati. Jadi spiritual itu kepanjangan dari chef itu kepanjangan dari spiritual, emosional, freedom, teknik. Itu saya dapat dari orang Surabaya. Orang Surabaya itu dia punya pengalaman merawat ibunya stroke. Hanya dia keluarga yang mau merawat ibunya, yang lain kakak-kakaknya udah pada sibuk untuk yang namanya orang udah berumah tangga ya, beda sama yang bujangan. Akhirnya dia menikmati karena ikhlas ya, dia menikmati untuk merawat ibunya itu. Jadi merasa gimana ya ketika dia tidak ketemu ibunya, kan dia kan sambil kuliah. Nah, dia tuh kalau pulang kuliah tempat tidur itu udah bau, buang air besarnya dia, buang air kecilnya dia, itu setiap hari dia bersihin. Jadi dia kalau dia keburu ya di bopongnya ibunya itu ke kamar mandi untuk buang air besar. Tapi kalau nggak keburu ya udah buang air besar situ. Pasti orang Jakarta. Iya. Nah, dia ini ikhlas benar-benar ikhlas merawat ibunya. Dan satu ketika ibunya itu
5 tahun kemudian dia merawatnya meninggal. Nah, dia sampai shock, merasa tidak mampu merawat ibunya sakit sampai meninggal. Itu dia shock, dia sampai di karantina di pesantren. Sebelum saya cerita tadi ya tentang saya terapi, saya cerita kisahnya dulu nih, kisah terapi saya. Akhirnya di pesantren itu kan banyak pengunjung, orang-orang datang, orang tua, wali murid kan ya. Ditanya itu si Ahmad, namanya siapa? Kok anak muda itu bengong aja. Namanya Ahmad, dia itu sedang shock karena ibunya meninggal, sakit stroke. Saking cintanya, sayangnya dia, ikhlasnya dia merawat orang tua, dia ketika ditinggal dia shock. Lengleng, kalau kata orang Betawi lengleng. Teleng. Nggak tahu. Teleng. Akhirnya Liur. ada orang mampu, salah satu wali murid itu, ketika 3 bulan kemudian Pak Ahmad Faiz ini waktu itu masih bujangan, ditawarkan untuk melanjutkan kuliah, mau nggak kuliah ke luar negeri. Ahmad Faiz akhirnya ngasih keputusan dia mau ngambil jurusan terapi, Pak. Singkat cerita, dia kuliah sampai 10 tahun, Pak, di 10 negara. Tapi yang membiayai kuliahnya dia itu berganti-gantian orang-orang yang sukarelawan membiayai dia, Pak. Itu karena apa? Karena balasan ikhlasnya dia merawat orang tua. Sampai dia alhamdulillah orang ikhlas membiayai dia kuliah. Ketemu dengan 15 ahli terapi, Pak. Di 10 negara itu ada semua datanya di saya itu ada bukunya. Karena saya dulu ikut seminar dia. Selama 2 hari 2 malam saya ikut. Pak Ahmad, orang Surabaya. Nah, terus dari 15 ahli terapi itu dia menemukan terapinya itu bermacam-macam cara, Pak. Iya, dari semua titik-titik yang ada di anggota tubuh dia itu, yang si A dapetin yang ini, yang si B dapetin ini, yang si E, terus, Pak. Akhirnya digabung sama dia, kan dia mahasiswa yang mendapatkan ilmu dari berbagai ahli terapi. Dinamakanlah sama dia itu spiritual. Spiritualnya apa? Segitiga emas. Diri kita, permasalahan, dan yang maha kuasa. Jadi segitiga emas. Diri kita, permasalahan, yang maha kuasa. Terus E-nya itu emosi. Semua orang punya emosi. Bagaimana emosi itu bisa dia kendalikan. Itu. Jadi jangan kebablasan yang namanya emosi. Akhirnya sering orang emosi itu sampai nggak tahu diri ya. Ibaratnya kebablasan. Sampai gelap mata. ketika dia kesal dengan anaknya dibantai habis-habisan. Itu namanya emosi yang berlebihan. Banyak jenis-jenis emosi itu yang tidak bisa terkontrol. Freedom, F-nya, freedom itu kebebasan hati. Hati. Jadi kita harus mempunyai kebebasan itu tadi. Nanti saya sedikit bahas satu persatu. Harus teknik itu dengan 2 jari. Semua orang punya energi. Ya. Ada 16 titik cakra yang kita salurkan energi kita itu.
Itu ada 16 titik cakra yang kita salurkan energi kita sehingga darah itu akan lancar kembali. Ya, karena ditotok dengan energi. Ketika ditotok dengan energi, bahasa dari totokan itu saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu nanti sedikit saya sampaikan. Itulah spiritual, emotional, freedom teknik 2 jari dan hati. Jadi dengan hati. Kenapa orang yang terapi pada saya itu pada saat itu sembuh dalam waktu singkat? Karena penyakit apapun itu akan bisa sembuh kalau kita ikhlas memohonnya sama Yang Maha Kuasa. Pak, sakit saya lemah syahwat. Sudah setahun lebih Pak, istri saya bahkan minta dicerai. Bisa minta cerai Pak ya kalau istri gitu. Ya kan dia masih sehat. Evolusi ya. Iya, dia masih sehat sama suaminya itu yang Masalah. Nah, akhirnya saya tanya, Pak, yang namanya sakit itu tidak ujuk-ujuk langsung sakit, ada prosesnya Pak. Pasti. Karena saat terapi saya ini chef spiritual, saya ingin tanya dengan Bapak agar ketemu permasalahannya. Saya bisa mengarahkan Bapak untuk bisa membantu kesembuhannya. Jadi melalui pelantara saya, insya Allah diijabah sama Yang Maha Kuasa, Bapak bisa sembuh. Jadi ternyata dia punya keluhan itu, istrinya kan cantik, Muda juga. ya istrinya cantik, dia sering merasa takut kehilangan. Takut istrinya diambil orang. Itu rasa takut itu timbul karena dia kerja kan, yaitu kembalinya itu tadi karena kurangnya iman. Banyak orang di kita itu pendidikan tinggi tapi pengetahuan tentang agamanya kurang. Akhirnya dia ibaratnya kerja belum siap di lapangan udah terjun ke lapangan. Jadi sama seperti ketika dia selesai kuliah, dia merantau kerja, merit, kan agamanya belum belum maksimal. Jadi itulah pentingnya kita memberikan wawasan tentang agama kepada anak-anak kita. Karena saya sudah terapi banyak orang yang rata-rata itu kejiwaannya, psikisnya terganggu. Singkat ceritanya begini, Pak, memang saya merasa khawatir Pak dengan istri saya. Saya khawatir saya tidak bisa membahagiakan batinnya. Khawatir istri saya selingkuh. Karena itu selalu ada di dalam pikirannya. Sekali lagi bahwa pikiran itulah tolong diinin binatang kami. Pikiran itu akan bekerja sesuai dengan mempengaruhi tubuh kita. Pikiran itu mempengaruhi tubuh